Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba melakukan takhrijul hadis dengan menggunakan sebuah aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Maktabah Asy-Syamilah ini adalah sebuah aplikasi perpustakaan yang ini sudah sangat lama diterbitkan, yakni pada tahun 2005 yang lalu. Sekarang ini Al-Maktabah Syamilah sudah mencapai pada versi yang keempat. Namun di sini kita menggunakan maktabah versi 3.48 nih. Kita menggunakan versi 3.48. Ada perbedaan yang sangat besar antara versi 3 ke bawah itu dengan versi 4. Versi 4 dalam hal ini belum kita gunakan karena memang agak sulit menggunakannya, terutama bagi pemula yang baru menggunakan Maktabah Syamilah ini. Baik, untuk melakukan takhrijul hadis tentu kita sudah memiliki terlebih dahulu matan hadis yang ingin kita telusuri di dalam kitab sumber hadis. Di sini kita mengambil dua contoh matan hadis. Yang pertama adalah matan yang berbunyi innallaha witrun yuhibbul witra. Yang kedua hadis man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Nah, untuk menelusuri hadis ke dalam kitab sumbernya dengan menggunakan Maktabah Asy-Syamilah ini, kita dapat memasukkan kata kunci dari hadis ini ke dalam Maktabah Asy-Syamilah, atau bisa juga kita mengcopy semua matan hadis. Jadi dari awal sampai akhir kita bisa mengkopinya. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah ini. Perhatikan bahwa di sini ada sangat banyak sekali fitur-fitur Maktabah Asy-Syamilah, ada lebih dari 10 fitur dengan masing-masing kegunaannya. Kita hanya perlu menggunakan fitur bahsun, yaitu pencarian. Kita klik, lalu muncul jendela di mana kita bisa mengisi matan hadis yang hendak kita cari. Kita kopikan di sini. Ya. Kemudian kita melihat pada sisi sebelah kirinya itu ada folder dari buku-buku yang ingin kita cari. Dari masing-masing buku sudah memiliki folder tersendiri yang dikumpulkan dalam folder tersendiri. Yang pertama akidah seperti ini, kemudian ada tafsir, ya. Kemudian juga ada ulumul Quran, kemudian ada tajwid, ya, dan seterusnya. Nah, ada Al-Kutubut Tis'ah dan ada Mutunul Hadis. Al-Kutubut Tis'ah ini sebetulnya pada versi bawaannya sendiri itu tidak ada. Ini kita buat folder Al-Kutubut Tis'ah ini karena dalam pencarian beberapa hadis kita sering menggunakan Al-Kutubut Tis'ah ini, maka kita buat folder sendiri agar pencarian itu lebih cepat. Nah, awalnya kitab-kitab yang ada di dalam folder Al-Kutubus Tis'ah ini, yaitu 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian 4 sunan, 5 sunan, ya, beserta Sunan Ad-Darimi, kemudian ditambah
Al-Muwatta Malik dan Musnad Ahmad bin Hambal, ya. Jadi awalnya buku-buku tadi itu ada di folder Mutunul Hadis, kemudian kita keluarkan, kita buat dalam folder tersendiri yaitu Al-Kutubut Tis'ah. Setelah matan hadis kita kopikan di sini, ya, kemudian kita harus menentukan kitab mana yang akan kita telusuri hadisnya di dalam folder Al-Kutubut Tis'ah itu. Apakah misalnya Al-Muwatta, ini ada dua Al-Muwatta, yaitu Muwatta, ya, Al-A'zami, kemudian Muwatta ini Abdul Baqi, ya. Ini tahqiqnya, pentahqiqnya. Kemudian juga ada Al-Muwatta riwayat, ya, Abi Mus'ab Az-Zuhri. Kemudian ada juga Al-Muwatta riwayat Muhammad, ya, bin Al-Hasan. Jadi kalau kita mau semuanya, maka kita tinggal mengklik Al-Majmu'ah kulluha. Jadi semua kitab ini akan diceklis dan kita berarti mencari di semua kitab ini untuk matan hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Lalu setelah ini kita checklist, maka kita tinggal mengklik tanfidhul bahs, artinya proses pencarian, ya, atau laksanakan pencarian. Ini kita klik, kita tunggu dalam beberapa detik saja, ya. Hadis yang kita dapatkan ini sudah mulai muncul satu persatu. Ya, dari riwayat Musnad Ahmad, ya. Nah, ini ada banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini di dalam ini ada dua Musnad Ahmad ini yang kita masukkan, ya, karena ada dua kitab dengan penerbit yang berbeda, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ada 6 riwayat di dalam Musnad Ahmad. Kemudian Sunan Ad-Darimi ada 1 riwayat, Ibnu Majah 2 riwayat, kemudian Sunan Tirmizi, ya. Nah, ini juga ada 2 Sunan Tirmizi, ya, ada 2 riwayat, ya. Jadi kita sudah menemukan banyak sekali hadis hanya dalam beberapa detik saja, ya. Ini nama kitab, kemudian ini bab, ya, di mana hadis itu disebutkan. Misalnya pada Musnad Ahmad itu hadis ini ada dalam Musnad Ali bin Abi Thalib, ya. Ada juga di dalam Musnad Abi Hurairah, kemudian juga Musnad ya, sama ini Musnad Ali bin Abi Thalib dengan pada buku yang berbeda. Kemudian pada Sunan Ad-Darimi ini juga ada bab Al-Hithu 'alal Witri, ya. Kemudian juga seterusnya, ya, Ibnu Majah, kemudian Sunan Tirmizi juga, ya, babu majaa annal witra laisa bihadmin, ya. Jadi ini kita sudah temukan, ya, masing-masingnya ada bab, ya, ada kitab, ada bab. Kitab maksudnya di sini adalah kitab itu sendiri, kemudian babnya, kemudian juz, ya, ada ditunjukkan ini juz, kemudian sahifahnya atau halamannya. Nah, jadi sudah lengkap semua. Tinggal kita mengcopy hadis ini secara keseluruhan. Misalnya kita copy satu dari riwayat Ahmad bin Hanbal, ya. Kita copy,
kita blok, setelah itu kita copy, lalu kita pindahkan ke dalam ruang pekerjaan kita. Nah, lalu kita sebutkan ini adalah riwayat Ahmad, ya. Jadi sudah ada satu hadis yang kita laporkan. Kemudian kita pindah lagi misalnya ke riwayat Ad-Darimi, ya, kita copy lagi, ya, sampai di sini cukup matannya saja, matan lengkap bersama sanadnya. Ya, kita copy rawahu ad-Darimi, ya. Kemudian satu lagi misalnya kita copy adalah Sunan Ibni Majah, ya. Kita pas kliknya rawahu Ibni Majah. Satu lagi, ya, Tirmizi, ya, sampai di sini saja karena ini adalah pernyataan Tirmizi, jadi bukan hadis. Yang di bawahnya itu wafil babi an Ibni Umar, ya. Ini rawahu at-Tirmidzi, ya. Nah, jadi sudah dapat hadisnya secara lengkap. Nah, juga mukharijnya sudah kita temukan. Lalu yang kedua setelah ini adalah kita membuat tentu membuat catatan kaki, yakni kita memberi informasi di mana hadis ini ditemukan di dalam kitab tersebut, ya. Ini Musnad Ahmad. Jadi untuk melihat Musnad Ahmad ini apa penerbitnya, apa judul lengkapnya, maka kita bisa klik bitaqah dari buku ini. Nah, ini dia sudah muncul jendela bitaqahnya. Kita bisa copy, ya, sampai di sini. Nah, ya, jadi sudah ada penerbitnya, tahun terbitnya, kita bisa copy. Ya, tinggal kita tambahkan juz juz 2, kemudian ini sahifahnya, sahifah 394, ya. Kemudian Ad-Darimi juga seperti itu. Kita klik pada ini, kita tutup dulu, ya. Kita klik pada riwayat Ad-Darimi, lalu kita klik bitaqahnya, kemudian kita bisa mengcopy data kitabnya, kita pindahkan ke pekerjaan kita, ya. Tinggal kita tambahkan seperti tadi juz 2 sahifah 987, ya.
Jadi begitu seterusnya ya pada riwayat Ibnu Majah ini ya, Tirmizi juga seperti itu. Nah, jadi sudah lengkap informasi tentang hadis ini ya, kita temukan di dalam Al-Maktabah Syamilah ini dengan informasi yang sudah cukup lengkap ya. Kemudian kita pindah ke hadis yang kedua, contoh yang kedua ya, kita copy lagi hadis ini, kita masukkan ke dalam ya, Al-Maktabah Syamilah. Ini tidak perlu ditutup ya, karena kita bisa melakukan pencarian lagi tanpa menutup ini. Kemudian kita pastikan ya di sini. Nah, ini sudah tercatat matan yang ingin kita temukan. Kita klik lagi Tanfidhul Bahs ya. Kita tunggu sebentar, hanya beberapa detik saja. Nah, ini sudah mulai muncul. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ad-Darimi. Nah, jadi matan yang persis seperti yang ini kita temukan ini, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Ini terdapat di dalam dua kitab dari Al-Kutubut Tis'ah, yaitu Sunan Ad-Darimi. Ini kita copy ya sampai di sini. Ya, rawahu ad-Darimi. Kemudian satu lagi kita ambil Sunan An-Nasa'i. Ya, kita copy lagi. Ya, jadi sudah ada dua hadis. Ya, rawahu An-Nasa'i ya. Kemudian juga untuk mendapatkan Ad-Darimi tadi sudah ya, maksudnya Ad-Darimi sudah ada. Kemudian tinggal kita catat saja pada juz berapa ini ya. Ad-Darimi ternyata juz 2 sahifah 1057 ya. Kemudian An-Nasa'i ini belum ada data bukunya. Ini bisa kita klik bitaqahnya ya. Kita copy. Kita masukkan ya. Nah, ini dia, tinggal kita catat juz ya, juz 4, kemudian sahifah 196 ya. Jadi sudah lengkap data kita ya. Kita simpan dulu, jangan lupa disimpan ya. Kemudian setelah itu dalam proses takhrijul hadis kita juga membuat ranji sanad atau skema sanad hadis ya. Tentu ini kita tandain dulu siapa rawi-rawinya, sehingga kita nanti bisa melakukan proses skema sanad hadis ya. Tetapi pada Maktabah Syamilah ini kita tidak bisa
menggunakan fasilitas untuk membuat skema sanad, ya. Tidak bisa kita gunakan. Yang hanya bisa kita gunakan adalah meneliti informasi dari masing-masing rawi, ya. Nah, pada Ahmad bin Hanbal ini rawi yang pertama itu adalah Ishaq bin Ismail. Ini kita tandai, ya. Nah, Abdullah ini tidak kita masukkan, ya. Kemudian yang kedua adalah Jarir. Kemudian Mansur. Kemudian Abi Ishaq. Kemudian Asim, ya. Dan Ali, ya, bin Abi Thalib. Ya. Begitu juga misalnya pada Ad-Darimi, ya. Kita tandai rawinya. Ya, kemudian Hisham, kemudian Ibnu Sirin, Abu Hurairah, ya. Ya. Nah, ini sudah kita tandain, ya. Ini terus sampai ke bawah juga seperti itu. Kemudian mulai kita lakukan pencarian data dari masing-masing rawi ini, ya. Selanjutnya kita mengcopy ke dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah ini dengan mengklik fitur terjemah, ya. Ini, ya. Fitur terjemah ini adalah fitur yang dibuat khusus untuk mencari tokoh-tokoh hadis, ya. Kita copy di sini, ya, Al-Hakam bin Musa ini, ya. Kemudian kita klik pencarian. Ya, ini sudah ketemu, hanya beberapa detik saja sudah ketemu Al-Hakam bin Musa bin Abi Zuhair. Nah, tapi apakah ini benar yang dimaksud di dalam hadis ini? Karena biasanya nama-nama orang Arab itu sangat banyak sekali yang serupa. Oleh karena itu harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud ini memang adalah seperti yang di dalam sanad hadis. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mencari nama gurunya, ya. Nama gurunya di dalam matan hadis ini, di dalam sanad hadis ini disebutkan gurunya itu adalah Hikli bin Ziyad. Nah, ini harus kita pastikan apakah nama gurunya itu betul, ya. Nah, ini harus kita pastikan. Ini gurunya Ismail bin Iyas. Kemudian terus kita lihat ke bawah, belum kita jumpain nama Hikli. Nah, ini baru ketemu, ternyata betul ada Al-Hikli bin Ziyad yang tersebut sebagai gurunya.
kemudian kita pastikan juga muridnya itu salah satunya adalah Ad-Darimi. Di sini kita lihat yang tercatat sebagai muridnya itu adalah Al-Bukhari, Muslim. Kemudian terus kita lacak sampai ketemu. Ya, ternyata ini sudah ketemu, ada nama Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, ya. Ternyata betul bahwa ini adalah orang yang dimaksud, Al-Hakam bin Musa yang dimaksud di dalam matan hadis. Jadi ini adalah ringkasan. Nah, kalau kita ingin membuat secara cepat, data ini bisa kita masukkan ya ke dalam, kita copy ya. Nah, kita buat ya, ini harusnya kita copy ini dulu satu-satu, Al-Hakam ya. Nah, kita copy di bawah ini ya. Nah, ini nama rawinya ya. Oke, selanjutnya data rawi kita ambil dari sini ya, mulai dari nama dan seterusnya, kelahiran kita bisa simpan di sini ya. Setelah itu guru-gurunya, jarah wa ta'dilnya mungkin tidak diperlukan terlalu banyak, kita hanya melihat yang penting-penting saja ya. Kemudian guru-gurunya ya, ini bisa juga kita copy maaf. Ya, kita copy terus nama-nama gurunya. Ini terlalu banyak nampaknya nama gurunya, tidak perlu kita ambil semua ya. Kemudian ini muridnya ya. Nah, kita hanya perlu mencatat beberapa orang saja, dan yang paling penting adalah murid yang disebutkan di dalam sanad hadis tersebut ya. Oke, ini kita sudah dapatkan ya. Begitu juga seterusnya ya. Rawi setelahnya itu adalah Hiklin bin Ziyad. Nah, ini kita copy lagi, kita masukkan ke dalam fitur terjemah, kita copy di sini. Nah, lalu kita cari ya. Ini sudah juga terdapat nama-nama ya orang yang meriwayatkan, mukharid yang meriwayatkan Muslim, Abu Daud, dan ini ternyata memang tabaqahnya sepertinya benar bahwa Hiklin bin Ziyad yang dimaksud itu adalah Hiklin bin Ziyad bin Abid bin Abidillah bin Ubaidillah ya. Ini kita copy lagi ya. Kita copy ini dulu sebagai rawi yang kedua ya. Terus kita masukkan lagi data-datanya. Ya, kita ambil di sini. Ya, jadi sampai di sini kita sudah selesai mendapatkan data
rawi-rawi hadis. Tinggal kita mendeskripsikan di dalam laporan kita dan juga menganalisis apakah misalnya Hiklin bin Ziyad ini ketemu dengan apakah Al-Hakam bin Musa ini ketemu dengan Hiklin bin Ziyad ini bersambung sanadnya, kemudian rawi-rawinya adil, ya, tabit, dan seterusnya, itu sesuai dengan teori penentuan kesahihan sebuah hadis dengan 5 syarat yang sudah dikemukakan oleh banyak ahli hadis, atau juga mencukupi pada 3 saja, kebersambungan sanad, rawi yang adil, dan juga rawi yang tabit, ya. Jadi sampai di sini kita sudah bisa menemukan dalam waktu yang singkat, mulai dari pencarian atau penelusuran hadis ke dalam kitab sumbernya, lalu kemudian kita temukan juga data dari rawi-rawi di sini. Oke, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.